warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, saya Servina Nur Aulia dan rekan saya Rahmayati. Kami dari kelas 4C Pendidikan Geografi UIN Suska Riau. Baik, kami dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Konsep Administrasi Pendidikan. Pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan terdiri dari dua kata, administrasi dan pendidikan. Kata administrasi menurut William Morris yang penulis kutip dari buku Administrasi Pendidikan karangan Profesor Dr. Haji Asnawir berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari ad dan ministere. Kata ad artinya sama dengan to dalam bahasa Inggris yang berarti kepada. Sedangkan kata ministrare yang dalam bahasa Inggris adalah serve, yang berarti melayani, membantu atau mengarahkan. Kegiatan administrasi merupakan usaha pengendalian rangkaian kegiatan kependidikan yang terarah pada pencapaian tujuan yang hendak dicapai oleh kelompok kerjasama yang menyelenggarakan usaha pendidikan. Dengan demikian, administrasi pendidikan bukanlah kegiatan kependidikan, akan tetapi adalah kegiatan pengadilan rangkaian kegiatan kependidikan agar berlangsung secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sejarah tumbuhnya administrasi. Jatno di Projo 1988 melakukan periodisasi perkembangan dan pertumbuhan administrasi menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu fase prasejarah. Fase ini berakhir pada tahun 1 Tarik Masehi. Dalam fase ini kita bisa melihat bukti dari administrasi sebagai suatu seni ketika kita melihat adanya satu hubungan kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dalam menentukan tujuan. Bukti konkret dari administrasi dalam fase ini adalah adanya bangunan piramida Cheops yang diperkirakan dibuat pada tahun 3000 sebelum Masehi. Piramida tersebut merupakan sebuah proyek yang luar biasa besarnya yang tidak mungkin dikerjakan oleh satu orang, tetapi melibatkan ratusan ribu tenaga kerja dan tentunya memerlukan proses perencanaan. Yang kedua yaitu fase sejarah. Fase ini berakhir pada tahun 1886. Pada fase ini, peradaban manusia sudah semakin maju, sudah mulai muncul pemikiran-pemikiran administrasi sebagai sebuah ilmu utamanya di Eropa. Hal ini dibuktikan dengan adanya terobosan dari kaum kameralisme di Jerman dan Australia. Yang ketiga yaitu fase modern. Fase ini mulai tahun 1886 sampai sekarang. 2 perkembangan penting di bidang administrasi yaitu berakhirnya status administrasi sebagai seni semata-mata. Yang kedua, tibanya era modern bagi administrasi yang di samping sebagai seni mulai berkembang sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan. Fase ini diawali dengan lahirnya gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Frederick Winslow Taylor pada tahun 1886. Sarjana teknik dan bekerja di pabrik baja di Amerika Serikat. Pentingnya administrasi pendidikan. Adapun manfaat administrasi pendidikan menurut Profesor Dr. Haji Asnawir adalah sebagai berikut. Mengangkat derajat kinerja pekerja dan menolong mensukseskan dan memperbaiki kinerja tersebut. Menciptakan iklim kerja yang baik untuk menerapkan prinsip-prinsip hubungan kemanusiaan yang sehat dengan menekankan penghargaan kepada setiap orang pada lembaga pendidikan yang bersangkutan.
mendorong, menerjemahkan, merubah pemikiran-pemikiran dan teori-teori pendidikan menjadi kurikulum, program, metode, media, prosedur, dan berbagai aktivitas pendidikan lainnya untuk menempuh jalan yang tepat dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Berusaha menghubungkan atau mempertemukan lembaga pendidikan dengan masyarakat karena ke arah pengembangan, kemajuan, dan kestabilan. Selanjutnya, Ahmad Sabri dalam bukunya Administrasi Pendidikan menyebutkan manfaat administrasi pendidikan bagi seorang tenaga kependidikan yang mempelajari administrasi pendidikan adalah dapat mengetahui dan menyadari akan tugas-tugas dan kewenangan yang mesti dipikulnya, serta mengetahui bagaimana cara-cara melaksanakan tugas-tugas dan kewenangan masing-masing. Dapat menghindarkan kesalahan-kesalahan kerja atau tugas. Mengetahui bagaimana melaksanakan sesuatu kegiatan kependidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan supaya tercapai efektivitas serta secara tepat. Mengetahui batas-batas hak dan kewajiban masing-masing tenaga kependidikan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rahmayati. Baiklah, saya Rahmayati akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai D. Dasar dan prinsip administrasi pendidikan. Adapun prinsip-prinsip yang digunakan dalam kurikulum 1975 sebagai landasan operasional dalam kegiatan administrasi di sekolah adalah sebagai berikut ini. Pertama, prinsip fleksibilitas. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah harus memperhatikan faktor-faktor ekosistem dan kemampuan menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan pendidikan di sekolah. Kedua, prinsip efisien dan efektivitas. Efisiensi tidak hanya dalam penggunaan waktu secara tepat, melainkan juga dalam penggunaan tenaga secara optimal. Ketiga, prinsip berorientasi pada tujuan. Administrasi pendidikan di sekolah merupakan komponen dalam sistem pendidikan, maka untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut, tujuan operasional yang sudah ada dirumuskan harus menjadi sandaran orientasi bagi pelaksanaan kegiatan administrasi pendidikan di sekolah. Yang keempat, prinsip kontinuitas merupakan landasan operasional dalam melaksanakan kegiatan administrasi di sekolah. Kelima, prinsip pendidikan seumur hidup, di mana masyarakat ataupun pemerintah diharapkan dapat menciptakan situasi yang dapat mendukung dalam proses pembelajaran mengajar. Selanjutnya, E. Tujuan administrasi pendidikan. Secara operasional, administrasi pendidikan bertujuan untuk, pertama, memudahkan pekerjaan administrasi dalam pendidikan. Kedua, meningkatkan moral dan semangat kesetiakawanan di antara individu yang terlibat dalam kegiatan administrasi pada lembaga pendidikan. Ketiga, meningkatkan produktivitas kerja para pekerja, serta memperbaiki kualitas, metode, dan media dalam kaitannya untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat, mengadakan perubahan yang diinginkan dalam proses pendidikan. Yang kelima, menghubungkan antara proses pendidikan dan tujuan-tujuan pembangunan dalam masyarakat serta mempererat hubungan pendidikan dengan masyarakat atau lingkungan. Selanjutnya, F. Fungsi atau proses administrasi pendidikan. Pertama, fungsi perencanaan. Mencangkup berbagai kegiatan seperti menentukan kebutuhan, diikuti dengan penentuan strategi, pencapaian tujuan, dan kemudian penentuan program guna melaksanakan strategi pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua, fungsi organisasi, meliputi pengelolaan personil, sarana prasarana, distribusi, tugas struktur, dan berwujud sebagai suatu badan yang integral. Yang ketiga, fungsi motivasi, meningkatkan efisiensi, proses, dan efektivitas hasil kerja.
Yang keempat, fungsi pengawasan meliputi pengamatan proses pengolahan secara menyeluruh sehingga tercapainya hasil sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Selanjutnya, G. Ruang lingkup administrasi pendidikan. Pertama, administrasi tata laksana sekolah. Yang kedua, administrasi personel guru dan pegawai sekolah. Ketiga, administrasi peserta didik. Yang keempat, supervisi pengajaran. Yang kelima, pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Yang keenam, pendirian dan perencanaan bangunan sekolah. Yang ketujuh, hubungan sekolah dan masyarakat. Demikian penyampaian materi oleh kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan tersebut. Yang kedua, fungsi organisasi meliputi pengolahan personil, sarana prasarana, distribusi, tugas struktur, dan berwujud sebagai suatu badan yang integral. Yang ketiga, fungsi motivasi meningkatkan efisiensi proses dan efektivitas hasil kerja. Yang keempat, fungsi pengawasan meliputi pengamatan proses pengolahan secara menyeluruh sehingga tercapainya hasil sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Selanjutnya, G. Ruang lingkup administrasi pendidikan. Pertama, administrasi tata laksana sekolah. Yang kedua, administrasi personel guru dan pegawai sekolah. Ketiga, administrasi peserta didik. Yang keempat, supervisi pengajaran. Yang kelima, pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Yang keenam, pendirian dan perencanaan bangunan sekolah. Yang ketujuh, hubungan sekolah dan masyarakat. Demikian penyampaian materi oleh kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.